Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, pada kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etiket gambar, yaitu mengenal fungsi dan bentuk kepala gambar. Dari definisinya yaitu, gambar teknik atau drawing design tidak bisa terlepas dari suatu ketentuan yang disebut kepala gambar, atau bahasa lainnya yaitu etiket. Siapapun elemen yang menggunakan drawing sebagai acuan kerjanya pasti membutuhkan sebuah kepala gambar atau etiket tersebut. Etiket atau kepala gambar itu merupakan bagian yang harus dicantumkan dalam gambar teknik, karena disinilah akan ditempatkan informasi penting tentang gambar tersebut. Jadi etiket itu intinya sih sebuah informasi mengenai gambar tersebut ya. Jadi misalnya kalian gambar apa, bahannya apa, di dalam etiket itu harus ada ketentuannya seperti itu. Biasanya etiket untuk gambar teknik itu wajib untuk memberi informasi. Nah, selanjutnya dalam kepala gambar atau etiket, agar sebuah gambar dapat dibaca sesuai dengan standar ISO, beberapa informasi yang wajib disertakan yaitu yang pertama, di dalam etiket kalian harus punya nama atau judul gambarnya. Misalnya kalian mau gambar baut, nah tulis baut. Selanjutnya ukuran kertas. Nah, kalian tulis juga nih di dalam etiket ukuran kertasnya berapa. Misalnya pakai A4. Kita biasanya pakai, kalau masih dasar kita pakai A4. Proyeksi. Nah, biasa kita kalau nggak pakai proyeksi Eropa sama proyeksi Amerika, nanti kalian belajar nih proyeksi, bagaimana cara menentukan proyeksi. Selanjutnya skala gambar. Kalau misalnya gambarnya masih kecil, biasanya kalian skala gambar itu 1:1. Misal kalian punya lingkaran 10 mili, nah kalian gambar itu harus 10 mili juga. Kalau misalnya ukurannya gede, baru kalian di skala biar muat di kertas gambar tersebut. Nama perusahaan atau nama instansi, nah kalian tulis di sini misalnya SMK 34 Jakarta. Nama drafternya, nama kalian, sama nama pemeriksanya. Selanjutnya tanggal pendesain. Tanggal pendesain itu kapan gambar itu dibuat. Misalnya kalian bikin hari ini, kalian tulis seperti itu. Penyetujui atau di sini ini pemeriksa nih harusnya yang meriksa gambar kalian seperti itu. Nah, selanjutnya ada hal yang menunjang yang harus ada dalam sebuah etiket, nomor gambar. Misalnya kalau kalian gambarnya detail atau sebuah komponen, biasanya kalian harus punya nomor gambar, material, sama kualitas jumlah. Ini biasanya untuk gambar yang udah kompleks ya biasanya ini. Misalnya kalian gambar motor atau mobil, nah kalian harus ada cantumin ini nomor gambarnya. Kan kalau gambar tuh per komponen ya, misalnya baut satu komponen, terusnya apa namanya yang lainnya satu komponen lagi gitu, rem segala macam satu komponen. Materialnya juga kalian tulis, misal bahannya baja atau apa, polimer apa segala macamnya. Nah, selanjutnya nih ada batas margin dari bidang gambar atau garis tepi. Misal kalian pakai A0. Kalau A0 sisi kirinya itu dilebihin 20 mm. Kalau yang sisi atasnya 10, kanannya 10, sisi bawahnya 10. Nah, ini untuk A0 sampai A3. Untuk A4 dan A5 nih bisa lebih kecil lagi karena sisi kirinya 20, sisi atas kanan sama bawahnya 5 mm. Itu untuk batas margin dari masing-masing kertas gambar ukurannya. Nah, ini contoh etiket sederhana nih, bisa kalian lihat nih. Nanti kalian saya tugasin bikin ini untuk dikumpulkan minggu depan. Sama sekalian tugas ini apa namanya, yang bab 4 kan kalian masih kosong nilainya, belum ada tugasnya. Selanjutnya nih contoh tiket. Nah, ini yang saya bilang tadi contoh etiket yang ada nama komponennya, jumlahnya, sama bahan nih, bahannya nih. Kalau ini kan bahannya pakai kimia ya. Kalau saya biasanya pakai yang ininya, yang biasanya. Misalnya tuas pengatur, jumlah komponennya ada dua komponen. Untuk rumahnya satu komponen seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nah, kolom proyeksi. Nah, ini nih kolom proyeksi nih, kalian bisa lihat ini. Kolom proyeksi
kalian bisa isi kolom proyeksi ini antara antara simbol proyeksi Amerika atau Eropa. Nanti kalian belajar skala. Nah, udah saya jelasin nih skala nih. Misal kalian tulisin di sini skalanya 1:1. Nah, untuk tugas dasar biasa 1:1, tugasnya masih dasar. Fungsinya yaitu untuk memudahkan dalam penggambaran dan juga untuk menghemat ruang gambar. Maka gambar tersebut harus diskala apakah tetap, diperbesar atau diperkecil. Misalnya, dituliskan pada kolom skala 1:1 atau 1:2. Nah, terusnya digambar. Nih, setiap gambar yang sudah dibuat atau digambar, maka nama orang yang menggambarnya haruslah dicantumkan. Maksudnya untuk memudahkan dalam pemeriksaan dan memberikan penjelasan-penjelasan apabila gambar yang telah dibuat terdapat kesalahan-kesalahan. Nah, ini digambarnya oleh siapa ini? Kalian tulis di sini nih, misalnya nama kalian di gambarnya. Selanjutnya, satuan. Kolom satuan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa gambar tersebut memakai satuan apa. Pada umumnya dalam gambar teknik, mesin memakai satuan milimeter nih. Kalian harus pahami, biasanya gambar teknik biasanya pakai milimeter. Walaupun 2 meter, berarti kalian tulisnya 2000 milimeter. Seperti itu. Tanggal, kalian tulis tanggalnya di sini, mana tanggal? Ini tanggal. Untuk satuan nih di sini satuan. Kalian tulis mm satuannya. Terusnya tingkat atau kelas ya di sini. Di dalam hal nama kemungkinan besar akan timbul nama-nama yang sama sehingga akibatnya akan sedikit mendapat kesulitan. Maka dari itu selain nama perlu identitas lainnya. Nah, kalian tulis nih kelas atau apanya. Dilihat. Nah, ini dilihat berarti diperiksanya, misal kalian nanti tugasnya berarti diperiksanya oleh saya gitu seperti contohnya untuk pemeriksaannya. Terusnya nama gambar. Untuk semua gambar yang telah dibuat, maka haruslah diberi nama yang jelas. Maksudnya, apabila dari gambar-gambar yang akan diproduksi, akan memudahkan dalam mencari gambar itu sendiri. Misalnya kalian bikin, contohnya, apa ya, misalnya gambar motor, kalian tulis di sini motor. Nomor mobil, kalian tulis mobil, pesawat juga. Nomor gambar tuh, ini misalnya nomor gambar ini tugas keberapa. Nah, kalian tulis tugas ke-1 aja dulu. Selanjutnya nama departemen. Nama departemen di sini nih, nama departemen SMK ... Dari instansi mana gambar tersebut dibuat, misalnya nama suatu perusahaan, produk tinggi atau sebagainya. Selanjutnya yang nggak boleh lupa tuh kolom ukuran kertas. Dalam kolom kertas ini yang dicantumkan adalah format kertasnya, misalnya A0, A1, A3 dan seterusnya. Nih, kalian tulis di sini. Nanti saya tugasin sih A4. Nanti saya kasih contohnya di Classroom. Nah, itu untuk materi etiket segitu dulu ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari etiket ini? Sebenarnya etiket gampang sih. Yang susah tuh yang sebelumnya. Sebentar, saya stop dulu. Ada 19 orang. Nih tugasnya, nih saya kasih contoh ya etiket yang misalnya contohnya A4. Mana saya? Share screen sebentar, saya cek share screen. Nah, ini kalian bisa lihat nih, contoh misalnya etiket yang di kertas A4, ada contohnya nih seperti ini. Kalian bikin garis tepi, ini kan di sini 20, kalau A4 di 20, di sini 5, 5, 5, kalian sesuaiin aja, baru nanti etiket. Oh iya, etiket tuh ada ukurannya, sebentar, etiket. Mana PowerPoint ini? Nih, kalian, saya lupa ngasih tahu. Nah, kalian ini harus sesuai ya, misalnya ini kan dari sini ke sini nih ada 120 ya. 120 milimeter. Berarti kalian tarik garis tuh 12 cm ini. Harus sesuai nih, nggak boleh beda. Mana yang gambar jelasnya? Nah, ini nih. Kalian bikinnya harus sesuai ukurannya. Misalnya kalau di sini kan 10, berarti kalian tarik 10 mm kan, 10 mm berarti 1 cm. Kalian tarik garisnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Emang sesuainya segitu, misalnya dari sini ke sini 185 mm, kalian tarik nih 18,5 cm. Dari sini ke sini 30, pokoknya harus sesuai nih, udah ada ukurannya. Kalau misalnya ini bisa ditanyakan sih, ini kenapa nggak ada ukurannya? Nah, ini bisa, cara taunya keterangan ini, kalian hitung nih, kan dari sini ke sini panjangnya 185, kalian kurangin 4, kalian kurangin 40, kalian kurangin 30. Nah, ini hasilnya ini. Di dalam gambar teknik tuh seperti itu.
Jadi apa namanya, ukurannya emang bukan berarti nggak ada ukurannya, itu harus kalian hitung sendiri. Yang ini juga nih seperti gambar nomor. Gambar nomor ini kan dari sini ke sini 16. Dari kertas ini yang logam 4. Nah, keterangan tadi berapa tuh misalnya kan setelah dikurangin. Nah, dikurangin lagi, dikurangin 16. Nanti kalian kurang-kurangin terus deh pokoknya. Ukurannya harus bener nih ya, 30, 40, 64. Kalau misalnya offline ya harusnya harus akurat nih. Saya ukur misalnya gitu kan. Kalau misalnya offline susah juga kan ngoreksinya. Terus apa lagi ya? Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Saya ngasih tugas juga nih soalnya tentang ini. Kalian harus bener juga, takut disuruh ulang lagi ntar sama ini kan. Biar kalian nggak bikin 2 kali. Stop share. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan, saya juga mau ngasih ini nih. Ada beberapa anak yang belum ini ya ngerjain tugas nih. Saya share di sini aja nih. Nah, Alif Danu ada nggak di sini? Alif Danu? Alif Danu ada nggak? Nah, pokoknya kalian bilangin tuh ke teman-temannya, ke dia. Kasih nih Denny Wardana juga nih kosong. Ini masih ada yang remedial. Nah, ini masih banyak nih yang remedial nih. Masih ada yang remedial. Terusnya untuk tugasnya kalian gambar ini nih. Gambar etiket tadi. Setelah gambar etiket, tengah-tengahnya kalian bikin ini nih. Tugas 4 kan kosong. Nah ya. Tugas 4 nanti setelah gambar etiket di kertas A4 kalian bikin ini nih. Dalam lingkaran. Yang dalam apa yang mau luar? Kalian mau yang mana nih? Dalam apa yang di luar? Nih. Di luar lingkaran aja lebih gampang ya. Pertama kalian bikin lingkaran dulu. Baru kalian tarik garis dari ini. Misalnya diameternya berapa? 30. Gambarnya belum muncul, Pak. Belum muncul. Sebentar. Ini udah kok. Muncul nggak? Muncul Pak, muncul. Nah itu kan. Sudah, Pak, sudah. Nah kalian lingkaran dulu nih, bikin lingkaran. Baru ini kalian tarik garis selanjutnya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nanti saya kirim di Classroom tugasnya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, tentang Untuk yang etiket kapan Pak? sama. Nah itu satu paket kok. Nanti kalian bikin etiket. Nah setelah etiket tengah-tengahnya kalian gambar gini, biar sekalian kan tugasnya, biar nggak usah 2 kali tugas. Jadi di situ saya ngambil 2 nilai untuk bab 4 sama bab 5, saya ngambilnya dari situ. Biar sekalian, pokoknya etiketnya kalian harus rapi pokoknya, biar nggak diulang-ulang lagi sama yang ngoreksi. Kemarin kan saya kasih ke Pak Waluyo, katanya disuruh ulang lagi kan, soalnya katanya kurang rapi. Kalian pakai penggaris nih, harus pakai penggaris. Yang ini juga pakai penggaris nih. Mana ya? Yang etiket. Kalian ntar kalau ini kalian tanya aja deh, nanti saya kirimin di Classroom. Udah sih segitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak untuk tugas atau UTS ke depannya? Nilai juga ya kalau misalnya kalian, oh ya kalau kalian rajin masuk nilainya saya tambahin ya. Kan biar ini juga, biar sama-sama enak kita. Kalau kalian rajin masuk, saya tambahin juga nilainya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kita screenshot dulu nih buat absen ya. Nyalain semuanya ini ya. Kameranya mau saya screenshot. Biar banyak gimana sih? Iya, Pak. Sebentar, saya screenshot dulu. Nyalain kameranya. Baru satu. Lagi ya, ini ada. 1, 2, 3. Save as. 20 udah. Udah nih, nggak ada yang mau ditanya lagi nih. Ada yang mau ditanya lagi nggak?
untuk tugas segala macam. Pokoknya minggu depan dikumpulin deh. Nanti saya nggak cepet-cepet kok ngasih waktunya 1 minggu aja. Tugas yang belum selesai masih diterima Pak sekarang. Ya udah, kamu kumpulin aja nggak apa-apa daripada kosong nilainya. Mau sebelum ke setor, kumpulin aja dulu. Tapi jangan lama-lama Oh ngumpulin. iya iya. Oke. Takutnya nilai kamu kosong kan inian juga nanti. Udah nih nggak ada yang tanyain. Oh tugas pokoknya asal kalian ngikutin, saya kasih aman deh pokoknya. Asal kalian ngikutin masuk misalnya gitu kan. Udah sih itu dari saya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Oke ya. Jika nggak ada yang ditanya Pak, itu lagi, ada yang baru masuk, Pak. siapa? Alde yang baru masuk. Alde. Alde, mana Alde nih? Nyaut dia. Sebentar saya nyalain ininya. Alde, ada yang mau tanyain nggak Alde? Tentang materi. Kok dia di-mute sih. Pokoknya kalian tugasnya ngerjain aja ya intinya ya. Ya udah, ketua kelas silakan berdoa untuk menutup kelas pada pagi hari ini. Baik, Pak. Sebelum selesai pelajaran materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Sergio. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pelajaran hari ini saya sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan ya Pak. Iya silakan. Padli sholat, Padli. Ini keluar, Pak. Ya boleh silakan. Tugasnya jangan lupa yang nilainya kosong, jangan lupa itu. Oke. Kalau kalian nilai yang komplit, insya Allah KKM semua kok.